Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahman wudda. Shadaqallahu adzim. Pertama, yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan untuk mengikuti sholat berjamaah dan diiringi dengan majelis atau kajian subuh yang pada pagi hari ini kita mendapatkan tema tentang hakikat zuhud dalam pembahasan hadis arba'in. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Selalu kita sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk hamba-hamba umatnya yang mendapatkan syafaat semuanya nanti di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Pertama yang sama saya hormati Ketua DKM beserta jajarannya, kemudian kepada Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, dan sekaligus kepada para asatizah yang mungkin hadir juga di majelis kita ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pagi hari ini kita masuk kepada hadis yang ke-31, Al-Hadisul Hadi Wassalasun, tentang hakikat zuhud. Pagi hari ini kita akan membahas tentang hadis yang membahas tentang zuhud. Pembahasan zuhud merupakan pembahasan yang begitu dalam bagi kita yang awam. Tentu teorinya sangat mudah, namun untuk menjalankannya cukup sulit. Karena jangankan kepada orang lain saja, bahkan sebagai penyampai materi saja juga menjalani zuhud atau mengaplikasikan zuhud dalam keseharian ini merupakan hal yang sulit. Namun dengan keberkahan kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk bisa berlaku zuhud dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, salah seorang sahabat yang bernama Abil Abbas, mudah-mudahan Allah meridainya. Beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, laki-laki tersebut berkata, Ya Rasulullah, hai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu. Tunjukkan kepadaku suatu peramalan, suatu kaji ilmu yang dengan peramalan dengan ilmu tersebut ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas, menjadikan aku dicintai Allah dan juga dicintai manusia. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah. Berlaku zuhudlah di dunia, Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Dan berlaku zuhudlah di antara manusia, manusia akan mencintaimu. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah. Hadis ini kategorinya hadis hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak hadis yang semisal, dan memang ini merupakan kebiasaan para sahabat. Bahkan kadang-kadang seorang laki-laki yang datang dari jauh ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis lain mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah, tunjukkan aku satu peramalan di mana ilmu atau peramalan tersebut tidak aku tanyakan lagi kepada orang lain. Itulah petunjuk yang diberikan Rasulullah, yaitu kul amantu billah tsumma astaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian
beristiqomah. Kemudian masih banyak lagi ayat hadis lain yang itu memang real terjadi di masyarakat ketika Nabi Muhammad SAW hidup. Banyak pertanyaan yang dipertanyakan oleh para sahabat, bahkan orang yang tidak mengenal Rasulullah sebelumnya. Salah satunya ini adalah pertanyaan seorang laki-laki meminta petunjuk atau meminta arahan dari Rasulullah. Dia ingin kalau dia melakukan sesuatu atau dia ingin cara atau tips agar bagaimana dia melakukan sesuatu, dan kalau dia lakukan nanti dia mendapatkan cintanya Allah dan mendapatkan cintanya manusia. Artinya Allah meridhoinya, masyarakat juga menyenanginya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara dengan zuhud dan berbicara tentang zuhud, tentu banyak yang menganggap bahwa zuhud adalah sebuah kekonyolan. Kekonyolan yang dimaksud adalah bahwa banyak yang menganggap bahwa zuhud itu adalah orang yang tidak mementingkan dunia, meninggalkan dunia secara mutlak. Ya. Itulah yang terjadi di sebagian orang dan di sebagian pemahaman orang, bahwasanya mereka menganggap bahwa kalau disebut zuhud berarti meninggalkan dunia seutuhnya. Namun yang dimaksud dengan zuhud oleh Imam Al-Ghazali dan kemudian beberapa imam yang lain termasuk salafus saleh dan seterusnya, zuhud yang dimaksud adalah berpaling dari dua hal. Yang pertama, berpaling dari dunia agar Allah mencintai kita, berpaling dari keinginan atau hajat manusia atau yang sesuatu yang disenangi manusia agar manusia mencintai. Berpaling dari dunia supaya Allah mencintai kita, karena dunia dan akhirat adalah seperti sebuah tali, ujung dan pangkalnya. Apabila kita pegang pangkalnya, maka ujungnya tinggal. Apabila ujungnya kita pegang, maka pangkalnya. Apabila kita pegang dunia, akhirat pasti tinggal. Apabila kita pegang akhirat, dunia pasti tinggal. Begitulah ungkapan bahwasanya apabila kita meninggalkan dunia, maka berpaling dari hal yang dunia, Allah akan mencintai. Namun ini tidak kita terjemahkan secara tekstual bahwa kita akan meninggalkan dunia secara seutuhnya, tidak. Tapi kita menganggap bahwa semua yang ada di dunia ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai orang yang beriman ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, karena manusia di dunia ini tidak akan sempurna kebahagiaan dan keberuntungannya kecuali setelah benar-benar dia mendapat atau mendapatkan mahabbatullah atau cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berpaling dari manusia atau berpaling dari keinginan manusia. Menjadi fitrah bahwasanya apabila kita menginginkan sesuatu yang ternyata sesuatu tersebut sesuatu yang diinginkan oleh manusia lain, itu menjadi ancaman bagi manusia lain. Sehingga kalau sudah menjadi ancaman bagi manusia lain, maka tentunya akan ada rasa benci. Jadi kalau kita tidak memilih untuk mengambil ancaman itu, maka tentunya kita akan diserangi oleh manusia lain. Misalnya apabila kita tidak mengambil hak orang lain, maka tentunya orang lain akan senang dengan kita. Misalnya kalau kita tidak menjadi saingan seperti dalam pekerjaan dan seterusnya, manusia akan senang dengan kita. Itu yang dimaksud dengan meninggalkan keinginan orang lain. Manusia yang lain akan senang dan mencintai kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya dalam hadis ini para pengarang atau penulis daripada syarah hadis ini
memberikan sebuah ulasan bahwasanya dalam hadis ini terdapat yang pertama definisi zuhud, yang kedua ungkapan-ungkapan para salafus sholih tentang zuhud, agar bagaimana nanti pengertian zuhud yang berkembang di sebahagian masyarakat itu bisa kita lihat kembali apakah itu benar atau tidak. Kemudian ada pembagian zuhud, dan yang terakhir bagaimana kita menggapai mahabbatullah atau cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan zuhud itu? Beda dengan jihad. Jihad itu dengan jim, kalau ini zuhud dengan zai. Al-i'radu 'anil syai'i, berpaling dari sesuatu. Misalnya kalau secara bahasa, misal kita mau masuk ke mushola, ke masjid ini, kita mau masuk melalui pintu kanan, tapi akhirnya kita masuk melalui pintu kiri. Itu yang disebut dengan berpaling, mengendalikan diri kita. Sedangkan dalam syariat atau secara istilah dalam syariat Islam, zuhud itu adalah akhadha qadarat darurati minal halalil mutayakkini al-hil, mengambil sekadar kebutuhan daripada benda atau sesuatu yang kita yakini halal. Jadi zuhud itu adalah nama antonimnya itu, kalau untuk mempermudah kita, tidak rakus, biasa aja, sama dengan, hampir mirip dengan qanaah. Tapi kalau qanaah adalah menerima tentang apa yang diberikan Allah. Tapi kalau zuhud itu nikmat sudah ada di depan kita, tapi kita hanya mengambil sekadar kebutuhan kita. Banyak di antara manusia zaman sekarang ini sudah melewati atau melampaui batas kebutuhannya. Bahkan kadang-kadang sesuatu atau barang yang tidak perlu pun tetap dibeli atau tetap dimiliki, padahal tidak ada manfaatnya. Seperti misalnya kendaraan, mereka hanya berdua, tapi mereka sampai memiliki 4, 5, dan 6. Mungkin bagi yang menjual atau sales mobil itu wajar, tapi untuk kepemilikan pribadi tentu sudah melenceng daripada definisi zuhud yang ada di sini. Tentu ada kesenjangan di antara manusia lain melihat fenomena atau hal yang seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan zuhud dari dunia, berpaling dari dunia, bistisghari sya'niha, yaitu dengan memandang dunia ini kecil, tidak ada artinya, karena memang ada alam atau masa yang paling kekal abadi, yaitu akhirat. Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada para sahabat dengan mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, di mana orang asing atau perantau itu akan kembali kepada kampung halamannya. Kampung halaman kita yang kekal abadi adalah akhirat. Maka di dunia ini hanya sebentar saja, karena memang dunia ini kecil. Kehadiran dalam hati kita tentang kondisi dunia ini, kecilnya dunia ini, karena dunia ini akan sirna dan fana, maka itulah yang dimaksud dengan zuhud. Karena apabila kita merasakan hal demikian, maka rasa rakus atau serakah kita akan berkurang, bahkan akan habis. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Allah berfirman, maka janganlah engkau tertipu dengan kehidupan dunia. Wa qala subhanahu wa ta'ala, kemudian disebutkan juga firman Allah dalam Quran surah Al-Hadid ayat 20, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walah. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia adalah sebuah permainan, wazinatun, dan keindahan, wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad, berbangga-bangga dan saling
adu banyak harta dan keturunan. Bahwasanya yang disebut dengan permainan layaknya seperti anak kecil. Ketika dia sudah bermain, maka permainan itu tidak akan lama dia pegang, paling 1-2 jam, kemudian dia akan kembalikan. Begitulah dunia ini sejatinya adalah sebuah permainan atau kita sedang bermain. Bahwasanya kalau kita bermain, setelah bermain kita akan pulang. Itulah kesingkatan atau betapa pendeknya dunia ini, namun di dalamnya orang adu banyak harta, ya. Adu banyak harta supaya dia disebut harta kaya raya, sultan, ya. Wal aulad, keturunannya juga selain banyak, tapi dia juga berkualitas. Berkualitas yang dimaksud adalah anak pertama PNS, anak kedua pejabat lain dan seterusnya. Itu kita saling berbangga-bangga, saling adu banyak, saling adu bagaimana kualitas anak kita, prestis dan seterusnya. Bahkan sebagian orang ingin menjadi pegawai negeri, kalau dilihat dari penghasilannya tidak cukup untuk membayar apa yang menjadi modal untuk jadi PNS itu. Tapi dengan adanya NIK itu menjadi terangkat martabat, itulah yang disebut dengan prestis. Kalau memang itu kebutuhan, tentu itu tidak jadi masalah. Tapi kalau hanya ingin sekedar gaya-gayaan sampai kita membayar sejumlah uang dan seterusnya, itulah yang menjadi tertipu dengan kehidupan dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang zaman sekarang ini terdapat dua hal yang bertolak belakang tentang masalah anak. Kalau masalah harta, orang konsisten agar bagaimana adu banyak-banyakannya. Tapi kalau masalah anak, ternyata ada pergeseran antara kaum yang milenial, zilenial dengan kaum yang tradisional. Kelahiran 80 sampai sekarang, kalau zilenial baru sebahagian, generasi Z itu baru sebahagian yang menikah. Tapi kalau milenial hampir semua sudah, karena dari tahun 80. Dari tahun 80 sampai 96 yang tergolong generasi milenial itu, dan generasi Z sampai 2012 itu sudah dua diskusi atau dua hal yang kontradiktif dalam pikiran mereka tentang anak. Yang pertama, mereka beranggapan bahwa mempunyai anak itu adalah hal yang paling terakhir. Kenapa? Karena dengan mengurangi penduduk dunia, maka akan berhasil untuk menghadapi kekurangan pangan di masa depan. Itu orang Barat yang mengatakan demikian. Maka lahirlah di Indonesia seperti keluarga berencana. Sebelum generasi milenial, kalau dilihat dari data itu memang hampir 3-4 anak masing-masing ibu. Tapi setelah sekarang sudah 1-2 anak per ibu rata-rata dari angka kelahiran. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, akhirnya begitu. Tapi ada juga yang mengatakan, dengan teori mengatakan bahwa kita manusia ini tidak boleh membatasi anak. Kenapa? Karena dengan banyaknya generasi, tentu kita akan lebih siap untuk mempertahankan kehidupan ke depan. Saya lebih setuju yang ini karena memang motivasi dari Al-Quran mengatakan bahwa tidak usah takut dengan kehadiran anak, kan punya masing-masing, membawa rezekinya masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi masih banyak yang tertipu dengan adu banyak-banyakan anak yang berprestasi, bahkan menjalani dengan prosedur yang salah. Padahal kehidupan dunia la'ibun walah, hanya sekedar permainan dan itu akan berakhir. Kemudian yang bisa kita ambil daripada hadis ini, yang pertama adalah tadi tentang makna zuhud. Di awal tadi sudah disebutkan bahwa zuhud itu secara bahasa mengambil sekedar kebutuhan, tidak ada
tamak rakus dalam diri kita. Kemudian menurut ulama salafus saleh bahwasanya yang dimaksud dengan zuhud bukan mengharamkan yang halal dan melenyapkan atau menghilangkan harta kita. Akan tetapi yang dimaksud dengan zuhud adalah lebih menganggap bahwasanya harta milik kita itu atau sesuatu yang halal itu adalah hak penuh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kondisi harta atau kepemilikan kita itu yang saat sekarang ini ada dalam diri kita tetap kita syukuri, dan apabila itu hilang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan sebuah musibah contohnya, kita lebih ridho dan lebih legowo atas keputusan itu. Itu yang dimaksud dengan zuhud. Tidak mementingkan, kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Itu yang disebut dengan zuhud. Namun yang pergeseran zuhud yang dimaksud oleh kalangan ulama awam sekarang yang berkembang di masyarakat, sehingga kalau kita sebut zuhud seolah-olah itu seperti negatif. Kalau kamu sudah zuhud berarti tidak bergaul dengan manusia lain. Tidak. Akan tetapi yang dimaksud dengan zuhud yang sebenarnya adalah tidak menganggap sepenuhnya hak milik itu punya sendiri. Itu merupakan hak milik Allah. Sehingga kalau dia ingin bersedekah mudah, kalau dia ingin berbagi gampang, karena memang tidak menyatakan bahwa itu benar-benar punya saya, melainkan itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan zuhud versi ulama salafus saleh. Kemudian zuhud yang dimaksud itu adalah peramalan hati atau sesuatu yang ada dalam hati kita, sehingga tidak bisa tampak ketika kita melihat seseorang itu zuhud atau tidak. Mungkin dari sikapnya tentang mencintai harta yang berlebihan, itu bisa jadi faktor. Tapi yang namanya zuhud itu adalah letaknya di hati, bukan letaknya di panca indera. Ya, karena kadang-kadang ada orang yang mengatakan bahwa saya tentang harta ini tidak terlalu memiliki, padahal dia tidak gemar untuk berbagi. Itu namanya menyalahi daripada hatinya, karena memang zuhud itu ada di dalam hati. Apa yang dimaksud dengan zuhud dalam hati itu, bahwa ada dalam hati kita setidaknya ada tiga perasaan hati kita yang kalau kita merasa ini berarti zuhud itu ada dalam diri kita. Yang pertama, ayakunal abdu bima fi yadillahi awsaqu minhu bima fi yadihi nafsihi. Yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan, bahwasanya seorang hamba harus benar-benar mengakui bahwa apa saja yang ada dalam dirinya itu benar-benar milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ayakunal abdu idza usiba bi musibatin fid dunya kadhiha bi malin aw waladin arghabu bi thawabi dzalik. Kalau seorang manusia tersebut mendapatkan musibah berupa kehilangan harta atau kecelakaan dan seterusnya, waliyazubillah, arghabu bi thawabi dzalika, dia mengharapkan pahala dari situ. Artinya dia bersabar ketika apa saja pun yang menimpa dirinya. Itu disebut dengan zuhud. Zuhud itu berpaling daripada sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mendapatkan sebuah musibah lalu kita mencap-mencap, kemudian kita tidak sabar, menyesal dan seterusnya, maka itu yang disebut dengan tidak zuhud. Adapun yang zuhud merelakan ridho terhadap apa yang dilakukan atau diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, harus ada dalam diri kita ayyastawiya indal abdi hamidu wa damuhu fil hamd, bahwa dalam diri kita harus terasa apabila kita mendapatkan pujian maupun makian. Jadi dalam diri kita itu harus sama. Kita mendapatkan pujian, kita mendapatkan makian, itu hati kita tidak pernah benci. Itu yang dimaksud dengan zuhud.
Tidak, kalau kita dipuji kita tidak langsung terbang gitu ya. Ya, kemudian kalau kita dimaki kita juga tidak ciut karena memang itu memang diri kita. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kalaulah tentang orang yang dikata-katain atau dicaci maki, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa agar kita supaya kita tidak marah, tentunya kita bertanya kepada diri kita sendiri. Misalnya kita sudah dicaci atau dimaki, dihina orang lain, maka kita bertanya kepada diri kita, apakah hinaan itu benar? Maka kalau jawaban kita benar, ternyata hinaan itu benar-benar ada dalam diri kita, aib itu, maka beristighfarlah, karena memang itu benar. Kenapa harus marah? Tapi kalau memang hinaan itu tidak benar, ternyata setelah kita tanya, dia itu adalah fitnah. Itu adalah fitnah. Maka sikap kita, kata Imam Al-Ghazali, berbuat baiklah dan tetaplah pada hal yang demikian, karena memang menurut orang lain belum tentu sehebat yang kita pikirkan. Kita sudah merasa alim, tapi oleh orang lain mengatakan kita agamanya biasa aja. Berarti itu koreksian bagi kita agar kita lebih meningkatkan. Kenapa kita harus malu dan harus membalas fitnah tersebut? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian praktek di lapangan ada banyak hal. Salafus saleh mengungkapkan tentang orang yang zuhud, meskipun memang ini bukan amalan anggota tubuh, melainkan ini amalan hati. Sebagian ulama mengatakan seperti Hasan Al-Bisri mengatakan, az-zahidul ladzi idza ra'a ahadan qala huwa afdalu minni. Kalau yang disebut zuhud itu, kata Hasan Al-Bisri, kalau kita melihat orang, kita merasa orang tersebut lebih baik dari kita. Namun yang terjadi di kalangan masyarakat mengatakan bahwa saya lebih baik dari dia. Kita balik, dia lebih baik dari saya, dia lebih pantas, dia lebih banyak ibadahnya, dia lebih banyak sedekahnya. Itu berarti sudah muncul zuhud dalam diri kita. Kemudian ada juga ulama mengatakan az-zuhdu fid dunya alla ta'sa ala ma fata minha wa la tafrah bima ataka minha. Zuhud yang dimaksud adalah zuhud apabila seseorang tidak putus asa apabila dia kehilangan sesuatu, dan juga tidak terlalu gembira apabila dia mendapatkan sesuatu. Ini merupakan zuhud. Kalau praktek di lapangan, kebanyakan dari kita, terutama saya sendiri ya, beda antara awal bulan dengan akhir bulan. Kalau awal bulan masih berseri-seri, kalau akhir bulan sudah mulai gak enak ya. Itu masih ada perbedaan. Jadi kalau sudah tanggal 1 itu berbeda, tafroh, senang. Itu masih jauh dari zuhud. Jadi kalau kita misalkan menang tender atau sebagainya, kita lompat-lompat, itu namanya masih jauh dari zuhud. Masih di luar daripada zuhud. Biasa aja, santai aja gitu ya. Apabila kita menang ini sebenarnya, karena memang anggapan kita rezeki yang banyak yang datang itu bukan milik kita. Kenapa kita harus bergembira? Karena sebab apabila kita bersenang dan segala sesuatunya kita sangat senang menerima itu, maka sangat sulit untuk membaginya lagi. Sangat sulit. Kemudian ada lagi malam yablighil haram, malam yaglib al haram sabrahu walam yashkil halal syukruhu. Orang yang tidak orang kesabarannya tidak menjadikan dia memakai yang haram. Dia tetap sabar walaupun dia kondisi ekonominya terpuruk atau bisnisnya lagi turun dan seterusnya, tidak serta-merta dia melakukan sesuatu tindakan yang di luar syariat Islam. Walam yaskulil halal syukruh, atau dia mendapatkan nikmat tapi dia tidak tertipu sampai dia tidak bersyukur. Dia selalu bersyukur walaupun dia mendapatkan nikmat halal. Artinya
Kalau tasawuf itu sampai kalau dia makan dia nggak mau makan banyak. Kenapa? Karena dengan makan banyak nanti akan menghalanginya untuk beribadah. Itu yang dimaksud dengan zuhud. Jadi tidak berlaku tampu satu, tampu dua ya kalau bagi orang tasawuf ya. Hanya sekedar mengganjal perut kemudian bisa beramal ibadah. Kemudian ada lagi ungkapan daripada seorang sahabat daripada salafus saleh Sufyan bin Uyainah mengatakan az-zahidu fid dunya idza an'ama alaihi syukur. Zuhud dalam di dunia ini apabila dia diberikan nikmat dan dia bersyukur. Wa idza ibtala sabar, kalau dia mendapatkan musibah dia bersabar. Ada banyak sekali. Kemudian salafus saleh membagi zuhud itu kepada 3. Yang pertama adalah zuhud berpaling daripada kesyirikan dan berpaling daripada menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya hati dan pikirannya selalu fokus berakidah atau berkeyakinan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, az-zuhdu fil harami kulluhu minal ma'asi. Berpaling dari yang haram, semua yang haram ditinggalkannya. Itu maksudnya dengan zuhud. Artinya apabila kita ingin melakukan sesuatu yang haram atau maksiat, lalu kemudian kita tinggalkan, itu disebut dengan zuhud. Kesungguhan hati kita untuk berpaling daripada hal yang maksiat. Namun kadang-kadang memang ada tipe manusia itu yang apabila dia bersama temannya, dia gemar melaksanakan maksiat. Ada begitu. Jadi kalau dia sama teman-temannya muncul ide-ide kotornya. Ada yang kedua kebalikannya, kalau bersama temannya, tadi yang pertama bersama temannya muncul ide-ide maksiatnya, tapi kalau dia sendiri nggak berani, ya, kayak disebut dengan mungkin kejahatan berjamaah. Ya. Ada yang kebalikannya, kalau bersama temannya jaga image, dia sok alim, tapi begitu dia sendiri dia beraksi. Ini ada 2 model manusia. Yang paling bagus itu adalah ketika bersama temannya menjadi orang alim, ketika bersendiri-sendiri menjadi orang alim. Yang paling celaka sekali bersama orang alim dia maksiat, sendiri juga maksiat. Itu penjahat dulu. Itu sudah jauh benar dari zuhud. Tapi cukuplah kalau kita misalnya bersama orang lain tidak melakukan maksiat, tapi sendiri kita melakukan maksiat, ya kita sudah masuk dalam perjalanan menuju zuhud yang sebenarnya. Tapi kalau kita bersama orang lain dan sendiri kita melakukan maksiat, itu sudah jauh. Kita harus cepat-cepat kembali karena memang itu berbahaya. Kemudian yang terakhir, az-zuhdu fil halal, berpaling dari yang halal. Menurut para ulama, 2 yang pertama itu merupakan wajib. Artinya kita tidak boleh berpaling dari menyembah Allah, itu wajib. Yang kedua, kita tidak boleh memakan yang haram atau melakukan yang haram. Semua yang haram itu wajib. Tapi yang ketiga ini, misalkan ada makanan, kemudian semua makanan itu kita makan, itu masih boleh dalam syariat. Tapi kalau lu sudah zuhud, seperti kita misalkan setiap selesai kajian kita makan gorengan di luar. Nah yang di depan kita itu kita makan semua, itu tidak zuhud. Kita pilih 1, 2, atau 3 saja, itu disebut dengan zuhud. Maka Rasulullah SAW mengatakan anjurannya adalah makanlah yang ada di depan. Tapi kalau cuma satu tempat, ya sering kita kan ngambil begini, karena memang depan kita nggak ada. Nah, jangan sampai nanti kita, kenapa ini Pak Ustadz? Katanya makan di depan saja. Nah, kok ngambil dari sana? Teman-teman Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tentang zuhud. Sangat banyak sekali penjelasan zuhud itu yang memang ternyata benar-benar diterima oleh kita sebagai manusia biasa. Tidak juga kita harus bertarikat ya. Tidak harus kita misalkan harus menjadi ahli sufi. Ternyata zuhud itu bisa kita lakukan. Maka ada tulisan itu yang berjudul zuhud di era milenial. Ya. Ternyata zuhud di era milenial itu bisa
kita aplikasikan, karena definisi zuhud itu ternyata sederhana, dan kalau kita maksimalkan, jadilah kita ahli sufi. Jadilah kita tasawuf. Karena dalam ahli tasawuf ini merupakan tingkatan atau anak tangga, salah satu anak tangga untuk mencapai ma'rifatullah. Zuhud ini salah satu. Kalau seorang ahli tasawuf sudah bisa melewati zuhud, maka ada masih banyak lagi anak tangga yang ingin dilewati untuk mencapai ma'rifatullah. Karena mereka sudah ada semacam set plan-nya ya, yang untuk kesananya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang kaifa naktasibu mahabbatillah. Ya. Di dalam buku ini juga disebutkan, dijelaskan melalui penjelasan hadis yang pendek tadi tentang zuhud ini, anjuran zuhud dari Rasulullah SAW. Di sini disebutkan tentang bagaimana tipsnya agar kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nastati'u an naktasiba mahabbatallah bizuhdi fid dunya li'annahu subhanahu wa ta'ala yuhibbu man ata'a. Kita bisa untuk menggapai mahabbah atau cinta Allah itu dengan salah satu perbuatan yang disebut dengan zuhud, sifat zuhud. Li'annahu subhanahu wa ta'ala yuhibbu man ata'ahu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala lebih cinta kepada hamba yang taat. Artinya apabila kita lebih mementingkan urusan akhirat, Allah akan mencintai kita. Sebesar apa level yang bisa kita lakukan, sebesar itulah cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Namun dalam syariat kita tidak boleh melupakan hal dunia, karena memang kita hidup di dunia. Kita tidak boleh serta-merta ketika kita mengetahui ilmu zuhud lalu kemudian kita meninggalkan seluruh dunia ini. Maka tentunya itu harus ada pada level selanjutnya, level yang tertentu. Seperti misalkan Abu Bakar As-Siddiq mensedekahkan banyak hartanya, bahkan semuanya, itu level tertentu, tidak berlaku bagi kita karena keimanan kita tidak sanggup untuk menghadapi itu. Nah, kalau yang dimaksud dengan zuhud juga, kita memang melaksanakan sifat zuhud, tapi zuhud sekedar yang bisa kita lakukan. Jangan sampai meninggalkan dunia seperti mengasingkan diri dan seterusnya. Mereka ahli tasawuf pada zaman dahulu, yang mereka zuhud itu tidak serta-merta meninggalkan hal-hal duniawi seperti masyarakat, sosial dan seterusnya. Justru apabila ada sesuatu yang terjadi atau misalkan sesuatu kegiatan yang ada di dalam masyarakat itu, mereka langsung turun. Meskipun mereka di suatu tempat di gunung, mereka beruzlah, tapi kalau ada sesuatu kegiatan atau ada undangan sesuatu, mereka turun. Bukan berarti mereka menghilang dari manusia, tapi mereka aktif untuk manusia, juga aktif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu cara untuk menggapai hamba Allah adalah dengan zuhud tadi, tidak rakus. Wa mahabbatu ma'a mahabbati muhammad dunya mimma la yajtami'u kama dalat ala nususi wat tajribati wat tawatur. Kalau kita cinta dunia, tentu kita semakin jauh dari Allah. Kalau kita cinta akhirat, tentu kita semakin dekat dari Allah. Dan dua-duanya tidak bisa dipadukan, cinta dunia dan cinta akhirat. Paling Rasulullah SAW pernah berpesan, imal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Beramallah untuk duniamu karena seolah-olah kamu hidup selamanya. Jangan-jangan kamu akan hidup sampai 70 tahun. Maka di umur kamu yang 30, ya semangat untuk bekerja. Tapi itu untuk etos kerja, bukan untuk cinta dunia. Wa i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Artinya untuk menimbulkan kehusukan. Bisa jadi sholat subuh ini adalah sholat yang terakhir, maka kita dengan serta-merta otomatis kita akan khusyuk, fokus untuk melaksanakan sholat itu. Kenapa? Karena dalam anggapan kita bisa jadi besok kita mati. Oleh karena itu, kalau besok mati atau nanti malam mati, berarti sholat subuh
nggak bisa dilakukan. Maka kata Rasulullah, beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Artinya supaya kita fokus. Kalau kita lagi beramal untuk akhirat, dunia kita, bekerja dan seterusnya, kita harus semangat, etos kerja kita harus tinggi. Karena kita anggapannya bisa hidup untuk selamanya, masih panjang umur kita, keluarga kita, anak-anak kita. Tapi begitu kita beramal ibadah, kita switch, kita tukar, bahwa kita seolah-olah mati besok. Dalam perkataan Rasulullah SAW disebutkan hubbud dunya ra'su kullu khati'ah. Cinta dunia itu adalah pokok kesalahan, semua kesalahan. Semua permasalahan berawal dari kita cinta dunia. Yang terjadi di masyarakat, yang terjadi di pemerintahan, yang terjadi pada kalangan pejabat, cinta dunia itu merupakan pokok permasalahan. Gara-gara istrinya pengen dibelikan tas branded, pakaian mahal dan seterusnya, dia pun punya pola pikir bagaimana kalau komanya ini kita hilangkan dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan kalau cinta dunia. Dan itu apabila seseorang itu cinta dunia, maka permasalahan pun mulai muncul. Wallahu la yuhibbul khotoya wala ahluha, dan Allah tidak cinta dengan permasalahan yang kita alami itu. Permasalahan korupsi, permasalahan KDRT, permasalahan dan seterusnya, Allah tidak cinta dengan itu. Seorang anak yang sampai memukul anaknya, sampai berdarah dan seterusnya, menghajarnya, berarti dia punya pola pikir agar anaknya menjadi orang nomor satu, sehingga dia paksa anaknya. Itu permasalahan. Supaya kamu jadi orang. Ini mungkin rata-rata kita alami sebagai orang tua. Supaya kamu jadi orang harus begini-begini. Akhirnya kita KDRT dan seterusnya. Itu pokok permasalahan. Jadi pokok permasalahan. Kemudian kaifa naktasibu mahabbatan nas? Bagaimana kita caranya untuk mendapatkan kesenangan dari manusia, maksudnya mendapatkan cinta manusia? Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita jangan sampai mengusik-usik apa yang ada pada manusia lain. Az-zuhdu fima fi aidi, berpaling daripada suatu benda atau hal yang itu diinginkan oleh manusia lain. Itu sudah disebut tadi, jangan sampai menjadi saingan, jangan sampai menjadi ancaman bagi orang lain. Karena manusia sifatnya kalau sudah menjadi ancaman baginya, maka dia pun ingin berpikir untuk bagaimana menuntaskan ancaman itu. Pertama, dia akan membenci kita dan seterusnya. Jadi kalau untuk menggapai cinta manusia itu jangan usik orang lain. Lianahum idza tarakna lahum ma ahabbu ahabbuna. Kalau kita tinggalkan apa yang mereka cintai, pasti mereka mencintai kita. Wa qulubun aktsaru majbulatun matmu'atun ala hubbi dunya wa man nazara insanan fi mahbubi karaha wa qalahu. Jadi intinya bahwasanya zuhud kepada manusia, artinya berpaling daripada sesuatu yang dicintai oleh manusia, merupakan cara agar kita dicintai oleh manusia lain. Bagaimana zuhudnya Rasulullah SAW? Rasulullah SAW ketika didatangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika, Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya dan melihat bekas tikar Rasulullah di punggung Rasulullah. Lalu seketika itu juga Umar bin Khattab menangis. Kenapa Umar bin Khattab menangis? Karena melihat Nabi Muhammad SAW, orang yang terbaik di sisi Allah dan di sisi manusia. Bahkan di antara para nabi adalah orang yang terbaik, tapi kehidupannya masa begini, gitu ya. Kehidupannya hanya punya tikar. Tikar itu yang tikarnya Rasulullah itu dari pelepah kurma itu dibanyak-banyak gitu supaya, tapi tetap juga berbekas di umur. Rasulullah SAW bagaimanapun seorang miliarder, tapi zuhudnya luar biasa, yaitu dengan kerendahan, kesederhanaannya. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia sakit,
dan dia disuruh untuk minum madu, sementara madu itu adalah milik daripada Baitul Mal. Sedikit pun Umar bin Khattab tidak mau meminum itu, walaupun madu itu adalah untuk menjadi obat. Dia mau, kecuali setelah dia meminta izin kepada semua masyarakat. Setelah dia meminta izin bahwa madu ini ternyata bisa diminum atau dapat izin untuk diminum, maka barulah dia minum. Seketika itu masyarakat semua menangis. Di saat Umar bin Khattab sebagai pemimpin, lalu kemudian yang seharusnya dia minum pun tidak ada yang marah, tapi dengan zuhudnya dia harus meminta izin kepada manusia atau masyarakat. Itu zuhudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, beberapa sahabat lain, kalau berbicara tentang zuhud, masya Allah sangat jauh dari kehidupan kita zaman sekarang ini, sehingga kita perlu berbenah untuk sedikit demi sedikit setidaknya mengarah kepada arahnya zuhud, agar kita tidak tertipu oleh kehidupan dunia yang disebutkan dalam surah Al-Hadid tadi. Kemudian yang terakhir, bahwasanya zuhud yang berkembang di masyarakat itu seperti tadi yang sudah saya jelaskan, itu meninggalkan manusia, meninggalkan dunia seutuhnya, yaitu al-iradul kamil, berpaling dengan sempurna, an-ni'amillahi, dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, diundang untuk hadir, diundang untuk bekerja atau diajak bekerja, enggak mau. Dia tetap di rumah karena dia betul-betul meninggalkan tentang dunia. Ini yang disebut dengan zuhud di kalangan orang awam, dan zuhud yang tidak benar menurut versi Rasulullah dan Allah pun tidak benar. Kenapa? Karena kita manusia yang masih hidup masih membutuhkan dunia, tapi jangan sampai tadi kita lebih mementingkan dunia. Sebab apabila kita mementingkan dunia, maka akhirat pun tertinggal dan cinta Allah pun tanggal, Tidak akan ada cinta Allah bagi orang yang cinta dunia. Tapi untuk memanfaatkan dunia untuk dicintai Allah itu masih dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita manusia dan Allah memberikan segala rezekinya untuk kita nikmati dan jadikan sebagai fasilitas lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sekilas tentang penjelasan tentang hakikat zuhud, yang mudah-mudahan kita semua bersama, apabila ini sudah ada dalam diri kita, tinggal merefresh terus agar bagaimana tidak sampai error, kita lancar dengan kezuhudan kita tanpa mengesampingkan urusan dunia, karena dunia ini masih kita butuhkan karena memang kita hidup di dunia ini. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak sekali penjelasan mengenai kehidupan, terutama yang terkait dengan kezuhudan dalam satu masalah perjalanan hidup ini. Saya mau tanya terkait dengan zuhud ini, apakah kalau kita mau zuhud, tadi disampaikan bahwa kalau kita ingin mendekati ke akhirat, maka kita harus menjauhi dunia, kira-kira begitu. Baru kita akan mencapainya. Apakah kita harus melalui tasawuf, itu kan misalkan mengikuti ada musiknya gitu ya, belajar seperti itu, atau seperti yang disampaikan Imam Ghazali itu cukup mudah gitu ya. Jadi seperti punya kekayaan yang begitu berlimpah, tadi terakhir Rasulullah itu adalah miliarder, tapi itu sederhana. Nah itu gimana kita tadi yang kita pilih?
Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Zuhud, tasawuf yang sekarang itu memang sebenarnya berawal dari tajribah dan riyadhah para sahabat. Para sahabat melakukan zikir, karena memang para sahabat kan di dalam syariatnya itu disuruh berzikir. Nah, jadi para sahabat itu kalau disuruh berzikir, yang mereka berzikir, maka adalah yang merasakan tentang faedah dan seterusnya. Oh, ternyata seperti ini mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka muncullah yang disebut dengan tasawuf itu. Namun ada juga tasawuf itu yang memang menyalahi syariat. Sejatinya tasawuf itu meskipun memang beda pandangan antara hakikat dan syariat. Kalau dalam pembahasan tasawuf dengan fikih itu biasa kita sebut hakikat dan syariat. Syariat itu adalah teori yang kita tahu tentang secara fikihnya dan seterusnya. Hakikat itu adalah bagaimana filosofinya. Jadi kadang-kadang berbedanya ketika di ujung apa yang dialami oleh seseorang ketika dia melakukan syariat itu, maka itulah hakikat yang dia dapatkan. Nah, oleh karena itu maka ada yang disebut dengan mursyid untuk menunjuki seperti apa yang disebut dengan zikir atau mendekatkan diri dengan Allah yang benar. Karena seperti saya sendiri pernah nyantri di pesantren, setiap 1 Muharram sampai 10 Muharram akan ada bapak-bapak atau ibu-ibu juga nenek-neneknya yang mau datang mondok sebentar dan mereka berzikir dan dipandu oleh syekhnya. Jadi ketika briefing itu sebelum ini dimulai, syekhnya mengatakan begini. Nanti ketika kamu berzikir, bapak ibu nanti berzikir sendiri dan zikirnya itu lama, akan ada bayang-bayang, akan ada yang memuji kita dan mengakui bahwa sayalah Tuhanmu yang engkau zikirkan sekarang. Itu. Kenapa harus pakai mursyid? Di situ letaknya. Ketika dia sudah mengalami itu, ada yang tidak pakai mursyid dan merasa bahwa yang hadir tadi itu adalah Tuhan. Syirik. Padahal dia tadi niatnya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bertarekat itu. Tapi dia tidak ada guru, akhirnya tidak ada yang menunjuki. Dia menganggap dia lebih mendekatkan diri kepada Allah, tapi ternyata lebih makin jauh, bahkan akan ditunggu siksanya gitu ya. Nah, jadi akan banyak rintangan dalam hal zikir itu. Tapi tidak akan menjadi rintangan apabila ada mursyidnya yang menunjuki. Namun untuk menggapai ma'rifat Allah itu secara umum ahli sunnah wal jamaah semua dua, artinya aswaja dan wahabi, salafi, menjajakinya dengan versi yang berbeda. Kalau aswaja menjajakinya dengan tarikah, dengan tasawuf, dengan versi Asy'ari, tasawuf dengan versi Asy'ari. Syafi'iyan fil mazhab, bermazhab dengan Syafi'i kalau di Indonesia. Asy'ariyan fil aqidah, bertarekat dengan Asy'ari. Tasawuf disebutnya. Tapi kalau teman-teman yang dari Wahabi itu mereka disebutnya tazkiyatul anfus atau tazkiyatun nafs, membersihkan diri. Tujuannya hampir sama, cuma tarekohnya berbeda. Nanti di ujung dengan persepsi bahwa Allah itu di mana juga termasuk berbeda. Nah, itu. Tapi untuk jalan menuju ke sana, teman-teman Wahabi tidak memerlukan mursyid, hanya mereka membutuhkan ilmu, kemudian mengikuti tazkiyatun nafs itu. Yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs itu salah satunya pembahasannya ini zuhud. Membersihkan jiwa itu, ya, mengeluarkan semua kotoran-kotoran yang ada dalam jiwa kita, termasuk penyakit hati. Penyakit hati sangat banyak. Itu yang semua dibuang dari diri kita. Tasawuf juga begitu, mengkaji tentang tazkiyatun nafs juga. Begitu juga teman-teman Wahabi mengkaji tentang bagaimana zikir itu agar tetap pada syariat yang dibenarkan, tidak melenceng ke hal yang bid'ah
dan seterusnya. Itu kira-kira untuk mendekatkan diri itu ada dua versi. Yang pertama teman kawan Habib, mereka mengatakan bahwa tidak perlu mursyid karena cukup dengan tazkiyatun nafs. Kita baca itu bukunya, kita lakukan dalam seharian kita, itu termasuk membersihkan diri. Itulah lama kelamaan kita akan mengenal Allah dan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sepengetahuan saya tentang itu. Adapun thariqah itu memang sudah ada dari sunnahnya, bahkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir itu sudah memang turun temurun. Maka ada yang disebut dengan baiat. Zikir itu dibaiatkan. Al-thariqah, tarikatnya itu tarikat Naqsabandiyah, berarti jalurnya dari Naqsabandiyah, gitu ya. Atau tarikatnya dari Saziliyah, berarti itu semua nama-nama ulama. Nama-nama ulama yang telah melakukan zikir itu, maka dibuatlah disebut aliran tasawuf Naqsabandi atau thariqah an-Naqsabandi dan seterusnya. Kira-kira begitu, Pak. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.